Engkau berikan bagi kami. Untuk kami Bapa di surga selalu dengar-dengaran dengan kebenaran firman yang menjadi penuntun bagi setiap langkah-langkah kami. Bapa, sebentar kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Mari Tuhan teguhkan firman supaya ada tanda-tanda dan mukjizat keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami, sehingga semua kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan beroleh pencerahan yang baru, kewaspadaan yang baru. Tetap berhati-hati di dalam menyingkapi segala sesuatunya Tuhan, agar kami Bapa di surga tidak tergopoh-gopoh. Tuhan pimpin kami, tuntun langkah-langkah kami. Roh Kudus, Engkau membimbing kami, Engkau menguatkan kami. Bapa, segala bentuk kuasa setan, iblis, roh jahat yang mencoba mencuri benih ilahi yang ditaburkan di hati kami, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami tidak memahami maksud Tuhan di dalam hidup kami. Demi nama Yesus yang hidup dan kuasa Roh Kudus, kami memerintahkan, kami usir, kami tolak tengking di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Engkau Bapa di surga melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan kita bertobat karena kita masih hidup. Sebab kalau sudah mati, gak ada lagi pertobatan, sudah tertutup. Hari ini saya menyampaikan suatu tema, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kalau saya berkata dengar-dengaran dengan Roh Kudus, agak susah nyambungnya. Kenapa saya katakan susah? Karena ada banyak orang Kristen menyingkapinya, Roh Kudus itu dialah yang berbicara-bicara saja di hati, tetapi tanpa konfirmasi itu semua sia-sia. Benar saudaraku bahwa di dalam hati kita ada dua hal atau dua pribadi yang selalu bicara satu dengan yang lain, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Dan itu semua mempengaruhi jiwa kita, yang menentukan sikap kita. Karena di dalam jiwa ada kehendak, ada pikiran, dan ada perasaan. Maka ketika tubuh mengingini sesuatu, dia pengaruhi jiwa kita. Kita berpikir dan kita rasakan, kita olah dan kita ambil keputusan. Apakah kita mengikuti keinginan daging kita atau tidak? Demikian juga halnya roh yang ada di dalam kita. Bahwa roh kita juga memiliki kerinduan, memiliki keinginan supaya kita diselamatkan. Dan dia selalu menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya, bagaimana kita tahu kebenaran Tuhan itu? Tentu harus kita konfirmasi di dalam firman. Roh dan firman adalah kehidupan. Jadi gak bisa dipisahkan yang mana roh, yang mana firman. Karena firman itu juga berasal dari roh, yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Roh Kudus. Alkitab ini boleh ada
di mana dia mengilhamkan kepada para murid penulis kitab ini supaya kitab ini boleh ditulis. Karena tidak mudah kita untuk dengar-dengaran dengan Roh Kudus, dengar-dengaran dengan Tuhan. Tetapi hari ini berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Itulah yang berbahagia. Saudaraku, dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan, berarti kita jauh dari penyesatan. Jauh dari hal-hal yang menuntun kita kepada ketidakbenaran. Karena selalu segala sesuatu yang hendak kita lakukan, yang hendak kita katakan, kita perbuat, kita konfirmasi dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan berkenan? Karena firman itu adalah Allah. Amin. Berarti kalau sesuai dengan firman Allah, berarti sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 bahwa dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dia berkata firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Selanjutnya Injil Yohanes 17 ayat 3 berkata, kehidupan kekal adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, kalau begitu kita mau mengenalnya, saudaraku. Kita mau mengenal Tuhan. Tidak seperti orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, ketika mereka diberikan makan 5 roti 2 ikan, mereka kenyang. Kemudian malamnya mereka tidur, paginya mereka kecarian, mencari Yesus. Di manakah Tuhan Yesus? Sampai mereka menyeberang danau, saudaraku. Rencana mereka supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Misi mereka baik, visi mereka adalah baik, ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi apa motivasi mereka mencari Yesus? Motivasi mereka mencari Yesus adalah hanya untuk sarapan pagi. Karena udah pagi nih, karena tadi sore, semalam sore udah makan nih. Berarti ikut Yesus itu nggak kelaparan. Begitu jadwal makan, makan. Maka ketika Yesus menyatakan makanan yang sesungguhnya adalah roti yang turun dari sorga, akulah roti yang turun dari sorga, yang akan kuberikan kepadamu adalah daging. Dengan demikian mereka meninggalkan Yesus, semuanya meninggalkan Yesus. Orang-orang banyak itu meninggalkan dia. Tinggal 12 muridnya bersama dengan dia. Lalu Yesus bertanya, apakah kalian juga akan meninggalkan saya? Lalu Petrus menjawab, kemana kami pergi? Kepadamu, Engkau adalah yang kudus dari Allah. Perkataanmu ialah roh dan hidup. Maka perkataannya itu yang dicatat, yang ditulis di dalam Alkitab ini. Karena dia adalah firman. Amin. Siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Firman. Firman yang telah menjadi manusia supaya dapat diterima manusia. Bagaimana caranya jadi manusia? Ya dia harus dikandung 9 bulan supaya serupa dengan manusia. Dikandung dia 9 bulan oleh perawan Maria, kemudian lahir. Dan dia besar seperti manusia juga pada biasanya. Tetapi yang lebih hebat daripada Yesus, di dalam Filipi 2 dia berkata, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah menjadikan dirinya seorang hamba dan taat sampai mati. Amin. Amin. Sudah dari Tuhan, dari Tuhan, firman Tuhan, dia merendahkan hatinya, dia jadi manusia, jadi sama dengan kita.
tahu apanya sakit, tahu rasanya kalau kekurangan, tahu rasanya kedinginan, tahu rasanya dikejar-kejar, tahu rasanya dipukul, tahu rasanya dilempar, tahu rasanya dihina. Itulah manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika dunia melakukan hal itu kepadamu, percayalah, jangan takut, karena terlebih dahulu mereka lakukan sama saya. Artinya begini, jika sama pohon yang hidup saja dunia bisa melakukan, apalagi kepada pohon yang kering. Kalau sama Yesus aja mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, apalagi kepada hamba-hamba Tuhan. Haleluya, kepada anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus waspada supaya apa yang disebutkan di dalam Yakobus 1:16 jangan terjadi atas kita. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus pasalnya yang pertama ayat 16. Ini ayatnya pendek, saudaraku. Kalau sudah dapat, kita baca bersama dua-duanya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Amin. Amin. Firman-Nya sangat singkat supaya gampang diingat. Apa dikatakan? Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Iya. Karena di akhir zaman ini penyesatan merajalela. Maka kita waspada di sini. Waspada. Maka dia memperingatkan kita sebagai saudara yang kekasih. Amin. Kalau sesat itu bahasa Niasnya kira-kira apa itu? Apa? Ilmu. Iya, ilmu. Kalau malu bertanya, sesat di jalan, nggak nyampe-nyampe. Iya kan? Nggak nyampe-nyampe dia tujuannya. Kenapa? Sesat. Makanya di sini juga dikatakan, kalau kita itu sesat berarti nggak nyampe kepada tujuan iman kita. Makanya hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, karena kita adalah kekasihnya melalui hambanya Yakobus, supaya kita jangan apa? Sesat. Sebab kalau sesat apa yang terjadi? Nggak nyampe, iya kan? Nggak nyampe. Siapa yang di sini yang mau rindu sampai kepada tujuan? Rindu sampai kepada tujuan. Makanya jangan sesat, dikatakan firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan. Bukan berarti kita sudah sesat, tetapi dia mengingatkan kita supaya ke depan kita jangan sesat. Amin. Amin. Jangan nanti ada yang berprasangka begini,